Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan tetap giat dalam mengerjakan tugas-tugas pada pembelajaran daring ini. Anak-anak, kita masih berada di subbab interaksi dalam ekosistem. Pagi ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling berkaitan. Anak-anak, sebelumnya saya sudah memberi tugas kalian untuk membuat jaring-jaring makanan. Kali ini saya akan jelaskan lebih dalam lagi apa itu jaring-jaring makanan. Jika sebelumnya ada beberapa siswa yang salah dalam memberikan contoh jaring-jaring makanan, maka kali ini akan saya arahkan atau saya bimbing tentang bagaimana jaring-jaring makanan itu yang benar. Nah, saya ulangi lagi. Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling berkaitan. Jadi kata kuncinya adalah rantai makanan yang saling berkaitan. Anak-anak, jika kalian melihat jaring, jaring itu kan antara satu simpul dengan yang lainnya kan terkait. Jadi antara satu titik dengan titik yang lain itu saling terkait. Sehingga si jaring-jaring makanan ini ada yang berkaitan. Apa yang berkaitan? Yaitu rantai makanan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rantai makanan, bahwa rantai makanan itu adalah suatu bagan rantai yang tidak terputus. Jadi satu rangkaian yang tidak terputus ya. Jadi ada produsen, kemudian ada konsumen satu, konsumen dua, dan seterusnya. Serta yang terakhir adalah pengurai. Nah, jadi dari rantai makanan tersebut jika dirangkai maka dia akan menjadi jaring-jaring makanan. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, yang pertama kita punya contoh seperti ini. Nah, di sini ada rumput, kemudian ini ya, ada rumput, kemudian ada belalang, ada jangkrik, kemudian di sini ada katel. Katel itu kalau bahasa Indonesianya lembang. Kemudian ada katak, ada tikus, ada ular, dan ada elang. Nah, di sini ada rantai makanan yang digabung menjadi satu rangkaian, yaitu jaring-jaring makanan yang bisa kalian lihat di layar HP atau laptop kalian. Yang pertama, seperti yang saya ulas tadi di awal, bahwa jaring-jaring makanan itu terdiri atas beberapa rantai makanan yang saling terkait. Maka kali ini kita akan membedah di dalam jaring-jaring makanan ini ada rantai makanan apa saja. Yang pertama ya, kita masuk di sini. Ini ada rumput, kemudian rumput ini dimakan oleh belalang, kemudian belalang ini dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini dimakan oleh elang. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ke sana, kemudian tikus dimakan oleh elang. Jadi dari jaring-jaring yang pertama ini terdapat rantai makanan, yaitu ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan elang. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya ada lagi di sini. Ada rumput, kemudian rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, kemudian di sini tikusnya dimakan ular, dan ularnya dimakan elang. Nah, jadi yang kedua ada rantai makanan, yaitu ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Selanjutnya masih ada lagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi ada rumput yang dimakan belalang, belalang tikus, kemudian tikus bercabang dimakan elang dan dimakan ular. Kemudian kita ke sebelah kanan, ada katel atau lembang tadi ya. Lembang ini dimakan oleh jangkrik. Jangkrik dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang. Oke, jadi rantai makanan yang selanjutnya seperti ini. Ada lembang dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus, dan tikus dimakan elang. Selanjutnya masih ada lagi anak-anak. Ini ya, ada lembang dimakan oleh jangkrik, jangkrik dimakan oleh tikus, kemudian tikus di sini ada cabangnya dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Selanjutnya rantai makanannya seperti ini. Nah, ternyata masih ada lagi anak-anak. Kita cermati lagi. Di sini ada lembang, lembangnya ini dimakan oleh jangkrik. Nah, jangkriknya di sini kan ada panah yang ke sini. Nah, ini dimakan oleh katak, kemudian katak ini dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Seperti ini anak-anak. Ya. Jadi, kesimpulannya dari
jaring-jaring makanan ini terdapat 5 rantai makanan anak-anak, seperti yang saya ulas di awal tadi. Nah, jadi rantai makanannya ada apa saja dapat kalian lihat di layar HP atau laptop kalian dari jaring-jaring makanan ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya, anak-anak. Nah, ini ya. Jadi ada bunga sepatu, ada sawi, ada ulat, ada burung pipit, ada elang, ada katak, ada belalang, kemudian ada tikus. Nah, dari jaring-jaring makanan ini juga terdapat rantai makanan yang saling terkait. Apa saja? Kita identifikasi yang pertama. Kita mulai dari bunga sepatu ya. Di sini ada bunga sepatu. Bunga sepatu dimakan oleh ulat. Kemudian di sini panahnya, ulatnya mengarah ke burung pipit. Kemudian burung pipitnya ini dimakan oleh elang. Jadi yang pertama rantai makanannya adalah bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Kita identifikasi selanjutnya. Bunga sepatu sudah selesai. Kita selanjutnya ke sawi. Nah, di sini ada sawi. Sawi ini dimakan, ada ke sini dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Jadi rantai makanan yang berikutnya yaitu sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Selanjutnya, di sini masih ada lagi anak-anak, sawi, di sini dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Oke, jadi rantai makanan yang selanjutnya yaitu ini. Sawi, belalang, burung pipit, kemudian elang. Masih ada lagi anak-anak, kita cermati lagi. Di sini ada sawi, dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak kemudian dimakan elang. Oke, berikutnya berarti ini rantai makanannya. Ternyata masih ada lagi anak-anak. Kita lihat sawi masih ada panah yang ke kiri. Nah, kita identifikasi lagi. Di sini sawi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang. Seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya dari jaring-jaring makanan ini terdapat 5 rantai makanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya anak-anak. Nah, jadi kalau kita mengidentifikasi jaring-jaring makanan itu harus teliti betul anak-anak. Jadi arah panahnya arahnya ke mana ya. Jadi arah panahnya misalkan ke ulat, nanti ulat setelah itu kemana? Oh, burung pipit panahnya kemana? Oh, ke elang. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi harus cermat dalam mengamati arah panah dan makhluk hidupnya seperti itu. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke contoh yang berikutnya. Baik, langsung saja. Ini ada contoh yang berikutnya tentang jaring-jaring makanan. Anak-anak, di sini terdapat ada padi, kemudian di sini ada ayam, di bawahnya ada burung pipit, kemudian di bawah burung pipit ada belalang, di samping kanan belalang ada katak, di atas katak ada tikus, kemudian di atas tikus ada elang, dan di samping kanan elang ada ular. Nah, dari jaring-jaring makanan ini terdapat banyak rantai makanan. Kita hitung satu persatu ya. Yang pertama kita lihat di sini ada padi. Padi dimakan ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Jadi yang pertama seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada padi dimakan oleh ayam. Nah, panahnya selain menuju ke elang, si ayam ini juga dimakan oleh si ular. Jadi seperti ini rantai makanannya. Selanjutnya, nah di sini selain padi arahnya ke atas, ternyata ke samping juga. Nah, di sini padi dimakan burung pipit, kemudian di sini burung pipit arahnya ke atas dimakan oleh si elang. Seperti ini anak-anak. Masih ada lagi anak-anak, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada padi. Oke, sudah ke-spill ya. Di sini ada padi dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh ular. Jadi, selain burung pipit ini dimakan oleh elang, burung pipit juga dimakan oleh ular. Lanjut lagi ya anak-anak. Kemudian di sini ada padi, padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Nah, seperti ini. Ternyata masih ada lagi anak-anak, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada padi, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan di sini ya. Belalangnya ada 2 cabangnya ke atas dan ke samping. Kita ke atas dulu ya. Belalang dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh burung elang. Seperti ini. Lanjut lagi, kita ke belalang lagi ya. Selanjutnya, di sini ada
padi, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan ayam. Nah, ayam tadi kan sudah dimakan elang, sekarang ayamnya dimakan oleh ular. Jadi seperti ini. Padi, belalang, ayam, kemudian ular. Nah, sudah selesai ya si ayamnya. Kemudian kita lanjutkan ke belalang lagi. Nah, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, dan katak dimakan oleh ular. Seperti ini anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya dari jaring-jaring makanan ini terdapat ada banyak ya tadi kita hitung ya. Jumlahnya ada 8 anak-anak. Ada 8 rantai makanan yang digabung menjadi satu dan membentuk jaring-jaring makanan yang terdapat pada layar HP kalian. Nah, anak-anak, tadi saya sudah menjelaskan tentang materi jaring-jaring makanan beserta contohnya serta menguraikan rantai makanan yang terdapat di dalamnya. Nah, sekarang tugas kalian silakan disimak baik-baik ya. Sebelumnya kalian kan sudah membuat jaring-jaring makanan di buku catatan kalian. Nah, sekarang kalian identifikasi dari jaring-jaring makanan yang kalian buat itu kira-kira ada rantai makanan apa saja. Kalian sebutkan jumlahnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi saya ulangi lagi, sebelumnya kan kalian sudah membuat jaring-jaring makanan di buku catatan kalian. Kemudian kalian identifikasi seperti yang saya lakukan tadi. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut ada rantai makanan apa saja. Kalian sebutkan secara jelas dan runtut ya, seperti itu. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.